Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ibu kangen banget sama kalian. Kangen sama semuanya. Kangen sama kamu tuh yang rambutnya udah gondrong. Sama kamu juga yang udah panjang tuh kumis sama jenggotnya. Dan kangen juga tuh sama yang cantik-cantik anak ibu. Baik anak-anak, pada PJJ kali ini ibu akan menggunakan media video ini untuk memperdalam dan memperjelas materi kita, dimana pekan lalu kalian sudah mempelajari dan mengisi link soal pada Google Classroom. Hari ini kita akan mengevaluasi beberapa hal dari materi tersebut. Baik anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada PJJ kali ini ada 2 poin. Yang pertama, kita mengevaluasi dan menelaah soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada materi 1-2, yaitu teori kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia serta jaringan perdagangan di Indonesia pada masa Islam. Kita akan telaah. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita memahami materi 3, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta pendidikan pada masa Islam. Pada tujuan pembelajaran pertama kita akan menelaah teori kedatangan dan perkembangan Islam. Dari 10 soal yang sudah kalian kerjakan, kita akan menelaah soal nomor 1, 4, 5, 8, dan 9. Pada materi yang kedua kita akan menelaah soal nomor 3, 4, 5, 9, dan 10. Soal-soal tersebut kita telaah, kita teliti lagi berdasarkan hasil kerja kalian yang sudah dianalisis. Soal-soal tersebutlah yang banyak mengalami kesalahan. Mari sama-sama kita evaluasi. Baik anak-anak, untuk menelaah soal-soal yang akan kita lakukan, kalian perlu mempersiapkan modul atau LKPD yang sudah ibu berikan beberapa pekan lalu. Kalian bisa mempause terlebih dahulu video ini sambil kalian mempersiapkan modul. Baik, kita akan memulai menelaah teori kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang akan kita telah adalah soal nomor 1, 4, 5, 8, dan 9. Pada soal nomor 1, proses masuknya Islam di Indonesia hingga kini masih menjadi perdebatan karena untuk menjawab soal tersebut, mari sama-sama kita ulas kembali beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Antara lain ada teori apa saja, Nana? Ada teori Guzarat, betul? Iya, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Tentunya teori-teori tersebut diajukan atau diargumenkan oleh para tokoh yang antara lain sebagai berikut. Tokoh T.W. Arnold dan Buya Hamka, siapa yang tahu mengutarakan teori apa? Iya, teori Mekah. J.P. Snapple dan Snook Hurgrens, teori Guzarat, betul sekali. Sumanto Al-Kutubi dan Laksamana Cheng Ho, teori Cina, oke. Dan Husain Jajaningrat dan Umar Amir Hasan mengutarakan tentang teori Persia. Nah, dari keempat teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses masuknya Islam hingga kini masih menjadi perdebatan karena terdapat 4 teori berbeda yang menjelaskan kedatangan Islam di Indonesia. Kita beranjak ke soal nomor 4. Teori kedatangan Islam yang terkait dengan tradisi tabot adalah teori. Seperti kita ketahui, tradisi tabot adalah tradisi yang berasal dari Bengkulu, di mana tujuannya adalah untuk mengenang perjuangan dari cucu Nabi Muhammad SAW dalam peperangan di Karbala, Irak, di mana tradisi tersebut memiliki kesamaan budaya dengan yang ada di Persia. Hal ini menunjukkan bahwa teori atau tradisi tabot merupakan penjabaran dari teori Persia. Kita beranjak ke soal nomor 5.
Para ahli berbeda pendapat dalam menjelaskan proses kedatangan Islam di Indonesia. Akan tetapi mereka tidak saling menyudutkan pendapat ahli lain. Nilai yang dapat kita petik dari para ahli adalah, untuk menjawab soal ini, kita ketahui bahwa tiap-tiap teori memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam teori tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh seorang Ajumardi Azra, menjelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam satu bersamaan atau dalam waktu bersamaan. Para ahli memiliki dasar yang kuat dalam setiap teori yang dicetuskan. Mereka tidak saling menyudutkan, tetapi teori tersebut dikemukakan oleh ahli lain. Mereka justru bersikap toleran dan saling menghargai. Dalam ilmu pengetahuan, perbedaan teori justru akan semakin memperkaya khazanah pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Para ahli menjunjung sikap toleransi dan saling menghargai pendapat para ahli lain. Kita beranjak ke soal nomor 8. Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif karena seperti kita ketahui bahwa banyak sekali media penyebaran Islam ke Nusantara, antara lain perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain. Kenapa media perdagangan lebih cepat penyebaran Islam? Karena perdagangan tidak hanya golongan bawah yang terlibat. Perdagangan juga meliputi golongan kelas atas seperti bangsawan dan raja. Dan keadaan ini juga didukung dengan semakin ramainya jalur perdagangan. Hal ini menyimpulkan bahwa perdagangan mencangkup seluruh golongan lapisan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kegiatan perdagangan mencakup seluruh golongan masyarakat. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 9. Tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi ditunjukkan oleh pilihan jawaban. Nah, di sini anak-anak dapat mencari di Google tentang penyebaran Islam di Sulawesi. Seperti halnya ada artikel tentang Islam di Sulawesi. Beberapa ulama besar Goa pada masa pemerintahan Sultan Alaidin antara lain adalah Hatip Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Dari nama ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Minangkabau berperan besar dalam islamisasi di Sulawesi. Dan jawaban yang bisa kalian peroleh dari artikel adalah E. Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan telaah ke materi yang kedua, yaitu jaringan perdagangan di Indonesia pada masa Islam. Untuk materi ini banyak sekali wacana yang sudah disuguhkan dalam modul atau LKPDE-nya. Kalian bisa baca dan tentunya dapat menjawab dengan baik. Kita akan membahas soal nomor 3, 4, 5, 9, dan 10. Baik, nomor 3. Komoditas utama perdagangan internasional pada abad ke-16 adalah, seperti diketahui, sejak dulu Indonesia dikenal sebagai penghasil komoditas berharga seperti lada, rempah-rempah, kayu cendana. Dan kondisi tersebut mendorong bangsa asing datang ke Indonesia untuk berdagang. Jadi untuk menjawab soal ini, tentunya jawabannya adalah D, rempah-rempah. Kita beranjak ke soal nomor 4. Perhatikan jenis kapal berikut: kapal lancang, kalulus, cung, galeon, kora-kora. Jenis kapal yang sering digunakan untuk perdagangan jarak jauh ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat adalah kapal jung dan galeon. Kalian tentunya dapat melihat, men-searching dalam Google untuk melihat konkret dari kapal-kapal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 5. Peralatan dan pengetahuan navigasi yang digunakan dalam pelayaran ditunjukkan oleh kolom. Jawaban yang tepat adalah A. Kompas, astrolab, dan rasi bintang. Diketahui kompas berfungsi untuk menentukan arah dan tepat menurut deklinasi atau inklinasi jarum. Dan astrolab juga berfungsi untuk menentukan lokasi menurut pengukuran tinggi matahari, terutama apabila kapal berada di tengah-tengah laut tanpa bisa melihat daratan. Pertanyaan nomor 9.
Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten berhasil menjadi bandar perdagangan besar di Asia Tenggara karena, ya, jawaban kalian betul, yaitu A, mengembangkan perdagangan jarak jauh. Dan soal terakhir yang akan kita bahas adalah soal nomor 10. Saat Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12 Masehi, perannya sebagai bandar perdagangan di Sumatera digantikan oleh, iya, Kerajaan Samudra Pasai. Islam yang masuk ke Nusantara memberikan warna tersendiri bagi sejarah Indonesia. Apalagi ditambah dengan mundurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Islam pun berkembang, dan berkembangnya Islam menjadi politik dasar kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sehingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak di berbagai wilayah. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu memahami materi 3 dan 4 sekaligus. Dimana untuk memahami kalian bisa menambah referensi dengan membaca berbagai literatur untuk memahami materi-materi tersebut. Seperti yang Ibu utarakan di awal, bahwa kerajaan Islam di Indonesia muncul di berbagai daerah. Mari sama-sama kita identifikasi kira-kira kerajaan apa saja yang bercorak Islam yang ada di daerah tersebut. Kita awali dengan kerajaan Sumatera. Siapa yang tahu ada kerajaan apa saja? Iya, kerajaan Samudra Pasai, boleh kita sebutkan 2 masing-masing di daerah. Satu lagi ada yang bisa menyebutkan? Oke, kerajaan Aceh. Ada juga yang menjadi kerajaan pertama yang ada di Nusantara, yaitu kerajaan Perlak. Jangan lupa ya. Berikutnya kita ke wilayah Jawa. Ada kerajaan Islam apa saja yang ada di Jawa? Iya, ada Banten, boleh. Ada kerajaan Banten. Ada kerajaan Mataram, oke. Kalau yang ada di Kalimantan, kerajaan Islam apa saja? Kerajaan Islam Pontianak, boleh. Dan kerajaan Banjar, oke. Kalau di Sulawesi ada kerajaan, waduh langsung ya, kerajaan Gorontalo, bagus sekali. Boleh kita tambahkan dan kerajaan Bone misalnya ya. Kalau di Maluku ada kerajaan apa? Ada kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, oke. Kalau di Nusa Tenggara ada kerajaan Lombok yang bercorak Islam dan kerajaan apalagi Sumbawa ya. Iya. Ya, kalian sudah menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara pada daerah-daerah tersebut. Sekali lagi, kalian harus baca referensi yang banyak untuk memahami kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Setelah memahaminya, kita akan bergeser ke materi berikutnya, yaitu pendidikan masa Islam. Ibu sampaikan bahwa materi-materi tersebut sudah kalian presentasikan. Memang ada beberapa kelas yang belum, tapi semoga dengan video ini bisa menambah referensi kalian. Di materi 4 ini kita membahas tentang pendidikan pada masa Islam, di mana ada 2 poin besar, yaitu peran ulama dan lembaga pendidikan. Peran ulama salah satunya adalah peran Wali Songo. Seperti kita ketahui ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ibu tambahkan sedikit, di mana pada pendidikan masa Islam ada 2 metode yang digunakan.
pernah Ibu sampaikan juga di kelas, siapa yang masih ingat, yaitu metode sorogan dan bandongan. Metode sorogan berasal dari kata sorog, yang artinya murid maju satu persatu menghadap guru atau kiai. Yang kedua adalah metode bandongan. Metode bandongan adalah metode masal atau bersifat ceramah ya. Jadi guru atau kiai menyampaikan secara umum. Jelas ya anak-anak ya? Berikutnya akan kita bahas tentang lembaga pendidikan. Kalau saat ini media pendidikan namanya adalah sekolah. Kalau pada masa Islam dinamakan pesantren. Namun pesantren juga masih ada sampai saat ini ya. Pesantren secara umum bisa dibagi menjadi 3. Itu titiknya ada yang kecil atau ada pesantren kecil, ada pesantren sedang, dan ada pesantren besar. Dalam hal ini pesantren kecil biasanya jumlah santrinya maksimal mencapai 1000. Kalau pesantren sedang 1000 sampai 2000 santri. Kalau pesantren besar, santrinya bisa mencapai lebih dari 2000 santri. Dan biasanya kalau pesantren kecil itu melingkupi wilayah kabupaten. Kalau pesantren sedang dan besar lebih besar lagi sampai provinsi bahkan nasional. Dan di akhir pembelajaran Ibu tambahkan ada kapal-kapal yang tadi dibahas dalam jaringan perdagangan, kapal-kapal yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada 2, yaitu ini adalah jenis kapal jung ya. Kapal jung adalah kapal layar yang sudah digunakan masyarakat Indonesia ketika itu. Bentuknya memang masih sederhana dibandingkan dengan kapal layar yang sudah lebih kompleks ya, yaitu adalah kapal galeon. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Berarti tugasnya adalah kalian membaca materi 3 tentang kerajaan-kerajaan Islam dan tentang pendidikan Islam untuk menjawab beberapa soal yang akan diujikan dalam Google Classroom pekan mendatang. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.